Anda mungkin pernah membaca novel fiksi atau menonton film berjudul Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari oleh penulis Prancis yang terkenal bernama Jules Verne. Willy Fogg yang menggunakan alat transportasi pada tahun 1873 seperti kereta api, kapal, mobil, dan bahkan balon udara yang dapat berkeliling dunia dalam 80 hari. Hari ini kami akan membahas pelaut terkenal 500 tahun silam yang mengelilingi dunia. Pada 28 Maret 2021, saat saya sedang mempersiapkan film ini, saya bertemu dengan rombongan Spanyol dan Portugis yang berlayar ke Kepulauan Maluku, Indonesia. Kapal tersebut berlabuh di antara dua pulau yang indah, Tidore dan Ternate, untuk merayakan ulang tahun ke-500 kesuksesan pelaut Spanyol Juan Sebastian de Elcano. Magellan asal Portugis dan Elcano asal Spanyol. Mereka berdua memiliki jalur laut yang sama persis 500 tahun yang lalu, sehingga mereka dapat berlayar mengelilingi dunia secara penuh. Tapi, siapakah dua orang ini dan bagaimana kisah perjalanan mereka? Sebuah peristiwa yang sangat menarik dan manis yang ingin saya ceritakan kepada Anda saat ini. Pada tahun 1514, seorang pelaut Portugis bernama Magellan kehilangan semua posisinya di Portugal karena perselisihan dengan Raja Emmanuel I dan memutuskan untuk mengabdi kepada Spanyol agar mendapatkan kewarganegaraan Spanyol. Rempah-rempah seperti cengkeh dan pala tumbuh subur pada saat itu, dan rempah-rempah Asia Tenggara dijual dengan harga selangit di pasar Eropa. Pusat perdagangan yang menguntungkan ini terdapat di Kepulauan Maluku, dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah di Indonesia saat ini, di mana kapal-kapal Eropa harus mengarungi benua Afrika dan melakukan perjalanan ribuan mil melintasi Samudra Hindia. Suatu hari, peta Amerika Selatan didapatkan oleh Magellan. Dalam peta yang belum lengkap tersebut, delta Sungai La Plata yang sangat luas diplot sebagai lorong menuju Samudra Pasifik. Magellan berpikir bahwa menggunakan rute dan melintasi Pasifik Selatan akan membuatnya lebih cepat dan lebih mudah untuk mencapai Kepulauan Rempah. Roy Faleiro, seorang astronom Portugis yang diasingkan, membantu Magellan memajukan rencananya, dan seorang pengusaha yang sangat kaya bernama Christopher de Hero yang menentang Raja Portugis setuju untuk mendukungnya secara finansial. Pada 22 Maret 1518, Raja Charles menyetujui rencana Magellan. Di bawah perjanjian itu, 1/20 dari total keuntungan dari tanah yang ditemukan dimiliki bersama oleh Magellan dan Faleiro. Setelah pendanaan pemerintah, kedua mitra tersebut menyediakan 5 kapal, yakni Trinidad, San Antonio, Conception, Victoria, dan Santiago. Trinidad adalah kapal angkatan laut yang dipimpin oleh Magellan sendiri. Pada tanggal 15 Agustus 1518, 5 kapal di bawah komando Magellan meninggalkan Seville, ibu kota Spanyol saat itu, dan berlayar di sepanjang sungai Guadalquivir. Portugis tidak menyukai perjalanan ini karena Portugal sedang bergerak di Asia Tenggara dan tidak dapat mentolerir kehadiran negara lain, termasuk tetangganya sendiri, Spanyol. Oleh karena itu, ia menyerang dan menghancurkan setiap kapal yang hendak menuju ke daerah tersebut. Faktanya, terjadi persaingan yang ketat antara kedua negara sehingga mereka bisa mengambil alih lebih banyak koloni. Kekuatan kolonial Eropa ini mempekerjakan penduduk asli Maluku secara gratis, memanen rempah-rempah tanpa membayar, dan kadang sedikit bayaran kepada sultan setempat. Rempah-rempah tersebut dibawa ke Eropa dan dijualnya dengan harga selangit. Raja Emmanuel dari Portugal yang mengetahui kepergian armada Spanyol mengirim beberapa kapal perang untuk mengejar.
Tetapi Magellan berhasil melarikan diri dengan cepat dan menuju ke tempat tujuannya. Setelah berhenti sebentar di Kepulauan Kanari, armadanya berlayar ke Kepulauan Cape Verde dan dari sana ke Cape San Otin di Brazil. Mereka melintasi ekuator pada 20 September dan melihat pantai Brasil pada 6 Desember. Karena Brasil adalah bagian dari Portugal pada saat itu, Magellan menghindarinya dan berlabuh pada 13 Desember di daerah yang menyenangkan dekat Rio de Janeiro. Setelah menyiapkan makanan dan menyiapkan kapal, mereka bergerak ke selatan dan mencapai muara sungai La Plata pada 10 Januari 1520. Pencarian jalan lintas ke Pasifik harus dimulai pada titik ini. Tetapi karena saat itu adalah musim dingin di belahan bumi selatan, Magellan memutuskan untuk menunda rencana perjalanan dan tinggal di Patagonia hingga akhir musim dingin. Para kru juga mendirikan penginapan untuk menghabiskan musim dingin dan menamakannya Puerto San Julian. Jadi, 6 bulan kemudian mereka masih di awal jalan. Situasi ini membuat sekelompok pelaut tidak senang. Karena semua orang tahu bahwa Magellan tidak akan mengizinkan mereka kembali ke Spanyol sampai dia mencapai tujuannya. 3 kapten yang menentang Magellan ingin menggulingkannya, memberontak dengan bantuan sejumlah perwira dan menguasai 3 kapal selama beberapa jam. Tetapi sebagian besar awak tetap setia kepada Magellan dan konspirasi mereka gagal. Elcano diampuni. Tetapi 2 pemberontak dijatuhi hukuman mati dan 2 pemberontak lainnya bersama seorang pendeta diturunkan di pantai yang sepi dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka kembali. Saat cuaca membaik pada 24 Agustus, perjalanan dilanjutkan. Gomez, komandan San Antonio, yang menganggap tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan karena keterbatasan persediaan makanan, membawa para perwira lain bersamanya dan melarikan diri ke Spanyol. 3 kapal yang tersisa akhirnya mencapai perairan Pasifik Selatan pada 28 November. Kesalahan Magellan adalah berpikir bahwa ketika dia mencapai Samudra Pasifik, dia akan mencapai Kepulauan Maluku dalam 3 atau 4 hari. Tetapi dia tidak tahu bahwa ini adalah lautan luas dan jalan yang harus ditempuh ke Kepulauan Rempah masih panjang. Butuh 4 bulan untuk menyeberangi lautan. Bayangkan kesulitan apa yang mereka alami selama periode ini. Perjalanan yang menurut mereka tidak lebih dari 4 hari itu memakan waktu hingga 4 bulan. Masalah terpenting adalah masalah persediaan makanan. Namun, sekeras apapun, armada berlayar ke barat laut melintasi ekuator pada 13 Februari 1521 dan berhasil mencapai ke Kepulauan Mariana pada 6 Maret dan Pulau Homohon di Filipina pada 16 Maret. Dengan bantuan penerjemah bahasa Melayu, Magellan dapat dengan mudah berkomunikasi dengan penduduk asli. Tiba di Pulau Cebu pada 7 April, Sultan lokal Cebu bersahabat dengan mereka dan bahkan setuju untuk menjadi seorang Kristen. Tapi Lapu-Lapu, Raja Mactan, pulau terdekat, tidak begitu patuh dan memilih perang daripada menerima agama Kristen dan memberi penghormatan kepada Spanyol. Magellan dengan jumlah sedikit tentara bergegas melawan penduduk asli yang memberontak dan terbunuh pada tanggal 27 April dalam pertempuran Mactan. Antonio Pigafetta, seorang turis kaya yang bertugas sebagai penulis sejarah di armada Magellan, adalah satu-satunya saksi mata yang dapat diandalkan untuk kejadian tersebut. Dia menulis dalam bukunya, "Hembusan di pagi hari. Kami naik perahu sampai mencapai pantai. Tebing bawah air tidak memungkinkan kami melangkah lebih jauh. Jadi, 49 orang melompat ke air yang mencapai paha mereka dan berjalan sepanjang sisa perjalanan. 11 orang tetap menjaga perahu. Di darat, 3 kelompok prajurit pribumi berjumlah lebih dari 1.500 orang sedang menunggu kami. Dan begitu mereka bertemu dengan kami, mereka menyerang kami dengan teriakan, menembak dan memanah kami dan mulai menembak lagi, tetapi tidak berhasil. Penduduk asli menyerangnya begitu banyak dan bertubi-tubi dan menyebabkan helm yang dipakai oleh Magellan terjatuh. Salah satu dari mereka melemparkan tombak bayonet ke wajahnya, tetapi dia terbunuh oleh tombak sang kapten.
Kapten tidak dapat menghunus pedangnya karena ada luka di lengannya. Melihat ini, prajurit menyerangnya bersama. Seorang penduduk asli menikamnya di kaki kiri, menyebabkan sang kapten jatuh ke tanah. Penduduk asli juga melemparnya dengan tombak dan pentungan ke arah dan membunuhnya secara sadis. Dia merupakan mata dan pelita kami dan pemandu sejati kami. Sebelum kematiannya, dia menoleh berkali-kali untuk memastikan bahwa semua orang mencapai perahu. Dan kami yang menyaksikan kematiannya terluka dan lelah. Kami mundur ke perahu kami. Setelah kematian Magellan, Juan Sebastian de Elcano mengambil alih komando armada. Lahir pada tahun 1487, Elcano adalah seorang pelaut dan penjelajah Spanyol yang berpengalaman dari Basque. Elcano bekerja sebagai astronom dan navigator di Dewan Concepcion dan membantu armada Magellan mencapai Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah. Because after 500 years you keep alive Magellan and Elcano's movement and their job. Well, this is paying respect to history. This is history. And history cannot be forgotten or deleted. So this is a fact that 500 years ago, Spanish and Portuguese expeditioners on the first circumnavigation of the world, they stopped in North Maluku. And from that time until now, there is a very exciting and interesting story about the relationship between Spain, Portugal, and the North Maluku. Taking advantage of the presence of our flagship right in front of us, commemorating this huge event. And because we think that Spain and Indonesia, that our countries very far from each other geographically speaking, but at the same time they are very close to each other. So we want to work this out. Well, for us it's a real important point in our story, because it was an amazing moment of our lives when for the first time there was a trip all around the world. So at this point we demonstrate that it was possible not only just to reach America, even more we could move farther away and we could complete a trip all around the world. I feel very good. It's an honor and a privilege to be part of these commemorations and the celebrations that are happening here. That, as Mr. Ambassador of Spain has said multiple times, is in the end a celebration of centuries of friendship and closeness between Spain, Tidore, but also Portugal. We stand here today as friends and willing to build our future based on that friendship with a spirit of cooperation and sharing. 3 kapal yang tersisa menuju ke barat untuk mencari Kepulauan Rempah. Setelah singgah sebentar di Pulau Palawan pada 21 Juni 1521, para pelaut lokal memandu mereka menuju Pulau Kalimantan. Sekarang armada mereka dibatasi hanya 2 kapal. Concepcion ditinggalkan dan dibakar karena keausan di pantai Pahlawan. Mereka berlabuh di lepas pantai Brunei selama 35 hari. Pada tanggal 6 November 1521, para pelaut tiba di Kepulauan Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah, dan setelah berdagang dengan Sultan Tidore, mereka berlayar ke Spanyol. Tak lama setelah berangkat, Trinidad, kapal komando, kandas karena keausan, dan penumpangnya terpaksa mengungsi di Pulau Ternate yang saat itu dikenal dengan Pulau Portugis dekat Pulau Tidore. Kapal Trinidad juga jatuh ke tangan Portugis dan dihancurkan di lepas pantai pulau itu. There were many castles in Indonesia, especially in Maluku. So what is the point of any castle? Castles were the basement of the defense, their army, they defense their property. So what they were looking for here? Spices
was the most important thing that they were looking for. They find spices here so cheap or even free, and they sell in Europe so expensive. That's why they have contest. Portugal, Netherlands, and Spain. Akhirnya, kapal Victoria yang dipimpin oleh Juan Sebastian de Elcano belayar ke Spanyol dan melewati Cape Good Hope pada 6 Mei 1522. Tidak ada yang bisa dimakan di kapal itu terkecuali nasi. Pada saat mereka mencapai Cape Verde, 20 anggota awak telah meninggal karena kekurangan gizi. Para pelaut tahu bahwa Raja Portugal bertekad untuk mencegah mereka mencapai Spanyol dan mengirim angkatan laut untuk menghancurkan mereka. Dalam perjalanannya, Elcano berusaha untuk tidak mendekati penduduk Portugis. Namun, dengan situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain singgah di Cape Verde. Kapal kandas di pelabuhan dan beberapa orang pergi ke darat tanpa nama untuk menyiapkan makanan. Tetapi, pihak berwenang Portugis mencurigainya. Elcano akhirnya terpaksa menurunkan beberapa anak buahnya di pulau tersebut untuk melarikan diri. Pada 6 September 1522, 3 tahun setelah meninggalkan Spanyol, Juan Sebastian de Elcano dan 17 awak kapal Victoria tiba di pelabuhan Seville dan berhasil menyelesaikan misi mereka di seluruh dunia. Yang tersisa hanya 18 dari 271 orang yang bisa kembali ke Spanyol. 4 dari 55 awak Trinidad akhirnya tiba di Spanyol pada tahun 1525. Sekembalinya ke Spanyol, Elcano menerima hadiah dari raja, termasuk replika planet yang bertuliskan, "Kamu adalah orang pertama yang melakukan perjalanan keliling dunia." Keberangkatan ini menjadi titik balik dalam sejarah dinamika geografis. Dengan selesainya perjalanan penemuan ini, hipotesis bahwa bumi terbentuk bulat secara praktis itu terbukti. Mereka adalah orang Eropa pertama yang menemukan dan melintasi persimpangan antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Di Amerika Selatan, mereka melihat unta tak berpundak yang biasa disebut dengan nama ilama, guanaco, dan alpaka. Mereka menemukan dan melihat penguin untuk pertama kali. Mereka mengamati 2 galaksi dan diberi nama awan Magellan. Kedua galaksi ini hanya terlihat di belahan bumi bagian selatan. Menentukan lingkungan bumi, perjalanan itu menempuh jarak sekitar 69.000 km. Mengakui kebutuhan untuk membuat garis sejarah internasional tanpa garis hipotesis ini, para pelaut yang berkeliling dunia dari barat akan berada 1 hari di belakang kalender yang sebenarnya. Kematian Elcano. Pada tahun 1525, Elcano terpilih kembali menjadi komandan armada Spanyol untuk melakukan perjalanan ke Kepulauan Maluku, di mana ia akan membangun kembali rute sebelumnya dan membangun koloni permanen di Kepulauan Maluku. Operasi ini sangat beresiko. Dari 7 kapal yang berlayar pada saat itu, hanya 1 kapal yang tiba dengan selamat di Maluku. Sebagian besar pemimpinnya, termasuk Elcano, meninggal karena kekurangan gizi saat kapal berada di Samudra Pasifik. Ada patung Juan Sebastian de Elcano di kampung halamannya di Getaria, Spanyol, tepatnya di markas Angkatan Laut. Dan seperti yang saya katakan, sebuah kapal dinamai menurut namanya. If Juan Sebastian Elcano was alive, Yes, what you are going to say to him? I'm very proud of you. Congratulations. It was amazing. Because you have to move your mind 500 years ago and realize the equipment, the ships, all what they have at this moment. And it's unbelievable that they could do that important trip. It's not like today, like our boat now that's here, the ship Juan Sebastian Elcano, that this has all kind of technology, radar, meteorological weather radar, surface radar. They have all kind of engines in the ship. They have all kind of technology.
At that point, they all had to travel and to sail, just looking the stars and following a track that was to be discovered at that moment. So the only thing you can say today is congratulations, you make a big step. Yeah, very good. Thank you so much for your time. You're welcome. Yeah. Terima kasih telah menonton film kami. Untuk film dokumenter lainnya, silakan berlangganan untuk mendapatkan update dan tekan tombol bel untuk pemberitahuan tentang film terbaru yang telah kami unggah. Like dan komen Anda akan membantu kami meningkatkan film kami. Terima kasih dan sampai jumpa.